Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jejak pendapat ternyata 62,2% ya menginginkan hak angket begitu kan. Artinya apa? Artinya separuh rakyat Indonesia ini menginginkan hak angket begitu kan ya untuk menyelidiki kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Bayangkan kalau ada dugaan-dugaan kecurangan selama ini begitu kan ya. Lalu kemudian mereka biarkan, wah ini bisa gagal kepada demokrasi, ada dampak begitu kan. Maka jejak pendapat dari Kompas ini tanpa dibayar siapapun ya, responden mengatakan 62,2% hak angket. Jelas mereka, 22% menduga ada dugaan-dugaan kecurangan yang harus kita selidiki begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja ya politik selama ini begitu kan ya. Satu sisi banyak yang mengatakan bahwa kalau memang ini terjadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud ada kecurangan ya, bahkan dia seyakin-yakinnya ada kecurangan, bukan tidak mungkin ya hak angket ini akan tetap bergulir. Dan salah satu ya yang memberikan oret-oretan di situ, memberikan solusi lah ya, yaitu adalah Pak Mahfud begitu kan, memberikan memberikan oret-oretan, memberikan masukan dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kalkulasi di DPR ternyata itu cukup sangat kuat begitu kan. Walaupun ini ya di belakang DPR nanti mungkin ada 01 dan 02, ada Profesor Mahfud, ada Anies Baswedan begitu kan. Untuk memimpin hak angket di belakang DPR ya sudah jelas begitu kan. Karena yang menjalankan tugas itu adalah DPR. Mau nggak ada hak angket? Rupanya ya 01 sudah solid ya terkait dengan hak angket, 03 sudah mulai solid terkait dengan hak angket, dan bahkan P3 bersuara sekarang tetap bersama dengan PDIP begitu kan. Artinya apa? Bahwa kalkulasi hak angket 62,2% dengan jejak pendapat di media sosial ternyata banyak yang menginginkan bahwa hak angket begitu kan. Apakah hak angket itu berpengaruh? Iya begitu kan. Kalau hak angket ini benar-benar terjadi, maka seorang Jokowi bisa saja berujung dimakzulkan dan sebagainya. Tapi walaupun ada hak angket tidak bisa memutuskan pembatalan terkait dengan adanya kemenangan salah satu calon. Karena itu ranahnya KPU dan MK. Kecuali MK yang memutuskan bahwa ada kecurangan, ada pembatalan dan sebagainya bisa begitu kan. Tapi nampaknya hak angket itu bisa berujung satu, pemakzulan Jokowi. Yang kedua, bisa mendiskualifikasi seorang Gibran. Dua hal ini paling pokok penting begitu kan. Yang ketiga terkait dengan adanya kecurangan. Kalau kecurangan ini sudah ada begitu kan ya, ditemukan dugaan-dugaan kecurangan, MK akan melihat di situ begitu kan. Apakah ada kecurangan atau tidak? Kalau secara adil MK mengatakan bahwa ada kecurangan, jelas nanti ada pembatalan di situ. Nah, artinya apa? Jalur dari hak angket ini kepada ke MK. MK lalu kemudian memutuskan di situ begitu. Yang memutuskan tetaplah MK begitu ya. Terkait diskualifikasi, ya tetap mereka MK ya. Pemakzulan dan sebagainya, ya tentu kita lebih dekat lah begitu kan ya dibandingkan dengan diskualifikasi seorang Gibran. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ini terjadi begitu kan ya, bocoran-bocoran dari hak angket dari Pak maupun sudah jelas begitu kan. Sebaiknya secepat hak angket ini digulirkan di DPR, janganlah biarkan negara ini semakin hancur begitu. Ini bocoran hak angket dari Profesor Mahfud begitu kan. Artinya Pak Mahfud sudah mengetahui bagaimana celah-celah yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada selama ini begitu kan. Kekeliruan seorang Jokowi di situ. Hak angket tidak bisa ditutupi begitu karena ranahnya adalah DPR begitu kan ya. Jadi artinya apa? Bahwa dengan terjadinya seperti ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi 01 dan 02 bisa menjadi satu solid begitu kan. Bisa jadi 89,8% Indonesia setuju hak angket. Siapa yang membiarkan kecurangannya? Betul begitu kan. Itu punya dampak loh begitu kan ya kepada kepada kita begitu kan, kepada masyarakat Indonesia tentunya begitu. Dampaknya apa? Ya banyak dampaknya di situ begitu. Demokrasinya gagal, demokrasinya invalid, ya invalid begitu kan ya, menghasilkan pemimpin yang tidak baik karena hasil curang dan sebagainya.
Inilah yang seharusnya kita lihat terus ini. Ini bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi soal bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia menjunjung tinggi terhadap pengawalan KPU, kawal KPU begitu kan ya, demi demokrasi yang lebih baik. Jadi artinya kalau ada orang yang mengatakan buat apa hak angket, ya mencari titik temu kita begitu kan ya. Jadi kalau sudah melahirkan pemimpin yang tidak baik, siapa yang mesti disalahkan begitu kan ya. Sama aja beli beras misalnya pendukung 01 dan 03 ya boleh mengkritik mereka. Lantas 02 kalau beli beras harga mahal bilangnya apa coba? Ya tidak mungkin mereka mengkritik begitu kan. Jejak pendapat Kompas, 62,2% responden setuju DPR pakai hak angket selidiki kecurangan pemilu. Bisa saja terjadi ya. Hasil jejak pendapat Kompas sebanyak 62,2% responden menyatakan setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum di 2024. Dikutip dari Kompas ID, kesimpulannya ini tertangkap dari hasil jejak pendapat Kompas yang digelar pada 26-28 Februari 2024 untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat dengan usulan hak angket DPR terhadap dugaan kecurangan pemilu. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Hak angket DPR digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis, berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka jelas mereka begitu, hak angket itu tujuan kita adalah menjaga nama baik demokrasi. Tidak ada lain begitu kan. Bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, silahkan begitu kan. Tapi intinya adalah demokrasi kita harus benar-benar jaga sebagai generasi yang baik kepada bangsa kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita itu sesama bangsa kita, rakyat Indonesia, marilah bergandengan tangan dengan sebuah kejujuran, bukan sebuah dengan kebohongan ya. Orang-orang yang bohong pasti akan kalah suatu saat nanti. Ingat begitu ya, jabatan hanya sementara. Anda keluar-keluar sana sini membela hal-hal dengan dugaan-dugaan kecurangan juga tidak mendapatkan apa-apa. Justru sebaliknya, kalau Anda suarakan dengan kejujuran, Anda mendapatkan satu, yaitu adalah pahala kita, yang kedua menjaga demokrasi kita. Itu secara rasionalitas kita harus berpikir seperti itu begitu kan ya. Bahkan berdasarkan aturan undang-undang ya 19 ayat 1 hingga ayat 3 bahwa tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kedua, mengusulkan tersebut disertai dokumen yang membuat paling sedikit materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki atau alasan penyelidikan. Bahkan satu sisi, ya ketiga, hak angket mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR hadir. Mengacu pada syarat pengajuan hak angket yang memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendati secara konstelasi partai politik yang memiliki kecenderungan untuk setuju dengan hak angket lebih banyak. Saat ini terdapat ya 9 partai politik ya di pemilu kursi dari DPR tersebut ya dari 3 kubu pasangan capres-cawapres konstelasi Pilpres 2024. Dimulai dari parpol ya pengusung Ganjar Pranowo Mahfud begitu kan ya, memiliki 128 kursi, Partai Persatuan Pembangunan P3 dan 9 kursi dari P3. Bahkan dari PDIP ya dan P3, sinyal dukungan terhadap hak angket juga dinyatakan oleh partai-partai politik pengusung Anies Baswedan, yakni Partai Nasdem, PKB dan PKS di situ begitu kan. Salah satunya mendapatkan 59 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 58 kursi dan 50 kursi yaitu adalah PKS. Jika di total kekuatan dari 5 parpol yang memberikan sinyal pendukung hak angket adalah 314 kursi dari DPR atau menguasai 54,6% dari total kursi dari DPR. Di sisi lain, parpol cenderung menolak usulan hak angket adalah partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo Gibran, Raka Buming Raka, yaitu Partai Gerindra 78 kursi. Dari total semua begitu kan ya 4 parpol tersebut mencapai 261 kursi.
Artinya apa? 314 kursi sebagai oposisi, anggaplah seperti itu, ya, versus 261 kursi. Jelas kan? Artinya apa? Artinya kekuatan hal ini menjadi ketar-ketir juga istana begitu kan. Ketika membuktikan bahwa apa yang terjadi selama ini, maka bukan secara tidak langsung hak angket ini benar-benar ya menjadi perhatian, akan menjadi dampak kepada istana, kepanikan mereka. Mungkin salah satunya ya bagaimana caranya untuk bisa menjegal hak angket. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena hak angket yang dimainkan untuk bisa menjegal itu salah satunya harus memberikan menteri, memberikan jabatan kepada salah satu ya partai-partai pengusung dari oposisi ini begitu kan. Misalnya 01 dan 03. Lantas bagaimana? Saya kira kalau tidak tertarik dengan ini, Jokowi bisa saja dimakzulkan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.